وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin peserta kajian Ahad pagi rutin di Islamic Center Gontor. Alhamdulillah pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Al-Ustadz Kiai Haji Ali Anwar yang akan insyaallah menyampaikan kajian tentang fikih mawaris. Sebelumnya kami sudah menyampaikan di minggu yang lalu terkait dengan kajian ini, dan nanti mungkin Allah alam sebelumnya mungkin sudah di-share tentang aplikasi fikih waris yang mungkin bisa dipelajari sebelumnya. Mudah-mudahan ini akan memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam memahami kajian ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita pada hari Ahad ini dengan pembacaan umul kitab ala hadiyah wa kulli niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian tetap semangat ya. Mudah-mudahan pagi yang cerah ini fresh kita di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang ada di belakang bisa mengisi lebih dulu soft-soft yang ada di depan supaya kajian ini terasa lebih bersemangat, dan jamaah yang lain nanti yang datangnya belakangan bisa disusul di belakang. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk ke inti acara, insyaallah kita bacakan dulu tilawah Al-Quran yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Saiful El-Gontori. Fadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin-nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khairan, Ustaz Saiful. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu adab di dalam kita menuntut ilmu adalah bersabar ketika menuntut ilmu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita kuliah di Fakultas Syariah, mungkin yang namanya fikih mawaris itu bisa disampaikan di dalam kajian 1 semester atau lebih ya Ustaz ya, mungkin ya, kalau diperdalam lagi untuk fikih mawaris. Jadi mungkin yang akan kita ikuti nanti serial ya, bisa jadi serial di dalam kajian fikih mawaris ini. Dan karenanya kita seyogianya untuk bersabar untuk bisa mengikuti kajian ini dengan agak serius itu dibandingkan dengan kajian-kajian yang sebelumnya, karena begitu urgent dan pentingnya daripada kajian fikih mawaris ini, sehingga kita ikuti adab-adab di dalam kita menuntut ilmu berupa keseriusan dan kesabaran kita di dalam mengikutinya. Baik jamaah sekalian, tidak berpanjang kata, mari kita ikuti langsung kajian dari Ustaz Dr. Kiai Haji Ali Anwar. Falyatafadhal mashkurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya kita masih tetap mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, sehat fisik, sehat rohani, sehingga kita bisa mengikuti kajian Ahad pagi di Islamic Center Nganjuk ini. Kalau tidak salah, ini adalah kajian yang keempat ya, dari pembahasan tentang waris. Saya tidak tahu Bapak Ibu itu dulu ketika yang pertama, kedua, ketiga itu ikut atau tidak kan itu. Kalau tidak ikut, ya pokoknya hari ini semestinya sesuatu yang tidak sulit ya. Hari ini sesuatu yang sangat gampang. Kalau tatap muka pertama, kedua, ketiga dulu masih banyak teori berputar terkait dengan teori kan itu. Dan saya sering guyon bahwa pada dasarnya orang itu tidak suka dengan angka-angka ya, kecuali uang gitu ya. Kalau uang suka, tapi kalau sudah dihadapkan dengan angka-angka
tidak suka kan itu. Nah, oleh karenanya agar kajian yang pertama, kedua, ketiga itu nanti mempunyai manfaat praktis, sehingga sudah saya bikinkan satu video dan waktu itu sudah saya share ke Pak Bi kan itu, mungkin sudah di share ke Bapak Ibu sekalian kan itu, terkait dengan ada 4 aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk belajar menghitung bagi waris ya gitu, bagi waris. Dengan waktu itu saya contohkan kalau ada orang meninggal, seorang laki-laki dengan meninggalkan namanya tirka sekitar 5 miliar kan itu, terus dia punya hutang 500 juta, ketika mau meninggal itu masuk ke rumah sakit dengan biaya 50 juta, terus biaya apa namanya, ketika kematian sekitar 5 juta, terus dia mempunyai sejumlah ahli waris kan itu nanti bagaimana cara baginya. Itu tentu kalau sebelum ada aplikasi-aplikasi itu, maka orang itu harus bagi, dihitung gitu ya, dihitung. Jadi berbicara tentang furudul muqaddarah, asal masalah dan seterusnya, itu dulu mungkin memusingkan. Jadi dulu itu mata kuliah faraid atau mawaris, termasuk di dalamnya mata kuliah falak, itu sesuatu yang sangat sulit. Atau termasuk mungkin kalau dalam disiplin yang lain, statistika itu juga sesuatu yang dianggap sulit dan itu. Tetapi itu dulu. Sekarang enggak, sekarang seluruhnya jadi gampang kan itu ya, jadi gampang. Saya masih ingat dulu ketika saya kuliah di S1, kalau ada seorang peneliti, terus dia ingin memastikan bahwa alat yang digunakan untuk meneliti, yang namanya instrumen, itu valid atau tidak, reliable atau tidak. Dulu sering dikatakan yang bisa melaksanakan itu hanyalah mahasiswa S2 atau S3. Sekarang apalagi S1. Jadi anak lulus SD saja sudah bisa kan itu untuk menghitung itu. Termasuk di dalamnya adalah terkait dengan waris kan itu, terkait dengan waris. Kenapa seperti itu? Barangkali inilah yang diprediksikan dulu oleh Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas itu mengatakan orang yang hidup pada masa Ibnu Abbas itu dikatakan katsirul fuqaha'u. Jadi pada masa Ibnu Abbas itu orang yang alim fikih itu sangat banyak. Tetapi qalilul khutoba'uhu. Sementara yang ahli-ahli pidato waktu itu sedikit. Nah, pasca Ibnu Abbas sampai sini itu dibalik. Jadi qalilun fuqaha'uhu, katsirun khutoba'uhu. Sing alim fikih sangat sedikit, sing ahli pidato sangat banyak. Jadi orang dengan bermodalkan ya mungkin belajar autodidak dengan buku-buku terjemahkan itu, manakala dia lesannya sedikit bisa relatif lebih fasih untuk mengucapkan istilah-istilah Arab, sudah bisa menjadi dai ya gitu kan. Dai. Ya seperti itu. Nah, untuk menjadi faqih itu tentu tidak gampang gitu. Makanya di kitab I'lamul Muwaqqi'in Rabbil Alamin, yang kitab ini saya kaji di Masjid Al-Itqan di Pare sana kan, itu di Pare. Itu apa namanya? Yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ahmad itu ditanya, ketika ada orang yang hafal 100.000 hadis, apakah dia layak disebut dengan faqih? 100.000, ini ada main-main gitu ya. Ternyata dijawab lah. Dinaikkan lagi jadi 200.000. Ternyata tetap dijawab lah. 300.000, ternyata tetap dijawab lah kan itu. Dan akhirnya orang yang bertanya ini tanya kepada ayahnya yang sangat kenal dengan Imam Ahmad itu. Imam Ahmad itu hafal berapa ribu hadis? Ternyata beliau itu hafal 600.000 hadis. Orang ini kira-kira di dalam saat ini ngomongin wonten gitu. Orang yang hafal 600.000 hadis, tidak hanya matanya, plus sanadnya, plus keadaan masing-masing rawi. Bagaimana biografinya, siapa gurunya, siapa muridnya, bagaimana komentar para ulama terkait dengan masing-masing rawi itu, yang namanya al-jarh wa ta'dil. Wah, ini kan luar biasa kan itu. Lah Ustaz, yang saat ini itu baru hafal 1-2 hadis, pengen mengkritik Imam Ahmad. Waduh, pol kan itu. Gara-gara Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan ana rijal wa antum rijal. Saya laki-laki, Anda juga laki-laki kan itu. Jadi kalau dapat saya salah, kritik saja atau buang. Yang ngomong itu orang yang hafal 600.000
hadis. Yang menggunakan pendapat itu orang yang hanya hafal 3 hadis. Ini kan nggak sejalan, nggak imbang. Nah, saya yakin bahwa pembuat aplikasi ini menyadari sekarang ini untuk belajar fikih termasuk di dalamnya mawaris itu sulit dari itu. Makanya dibuatkan aplikasi biar gampang dari itu. Kita bisa nonton dulu Bapak Ibu sekalian karena sudah saya bikin videonya. Sayangnya tadi suaranya nggak bisa masuk ini. Atau ada ya? Oke, kalau ada ini bagus. Ini sengaja saya buatkan karena ini juga untuk mahasiswa ya, untuk mahasiswa. Karena kadang-kadang mahasiswa itu, saya kan dosen PAI, kadang-kadang dia itu lulus PAI suruh bagaimana juga nggak bisa kan itu, nggak bisa. Makanya saya buatkan video agar mempermudah banyak orang kan itu, logis kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk memanfaatkan 4 aplikasi. Kita tekan dulu ya. Hitung waris. Yaitu yang pertama adalah kalkulator waris Paroid ini, yang kedua adalah hitung waris ini, yang ketiga adalah e-waris, yang keempat kalkulator waris. Sudah desain, ada seorang laki-laki meninggalkan anak laki-laki 2, anak perempuan 2, istri 1, ayah 1, ibu 1, kakek ayah dari ayah 1, nenek ibu dari ayah 1, adik atau kakak laki-laki 2, adik atau kakak perempuan 2, paman saudara laki-laki ayah 2, sepupu anak laki-laki dari paman 4, cucu laki-laki yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki ada 3, cucu perempuan itu anak perempuan dari anak laki-laki 3. Itu nanti masing-masing mendapatkan bagian berapa kan itu. Sekarang kita hitung lebih dahulu dengan menggunakan kalkulator waris. Oke, kita masuk ke kalkulator. Kita masukkan dulu harta yang ditinggalkan adalah ada 5 miliar. Dari 5 miliar. Sekarang di 500 itu kurang 1 ya. 5 miliar, terus hutang yang berkaitan dengan harta ada 450 juta. Ini terus hutang yang tidak berkaitan dengan harta misalkan untuk berobat ada 50 juta, terus biaya penyelenggaraan kematian ada 5 juta, terus wasiat telah mewasiatkan hartanya sebanyak 1,5 miliar untuk diberikan pada orang-orang yang sangat dicintai, untuk yatim piatu dan seterusnya di 1,5 miliar. Setelah itu kita masukkan ahli warisnya, anak laki-laki tadi 2, anak perempuannya 2, cucu laki-laki. Jadi cucu laki-laki itu adalah anak laki-laki dari anak laki-laki itu ada 3, cucu perempuan yaitu anak perempuan dari anak laki-laki juga 3, bapaknya bapak dari yang meninggal 1, ibu dari yang meninggal juga 1, terus istri dari yang meninggal laki-laki 1, terus kakek itu adalah ayahnya ayah 1, nenek ibunya ayah 1. Terus kita masuk ke paman, saudara kandung dulu ya. Saudara kandung tadi ada 2, ya laki-laki, sekarang saudara kandung perempuan
ada jenis saudari kandung berarti ada 2. Terus paman, ini paman sekandung ada 2. Terus sepupu itu berarti anaknya paman. Putra dari paman ini ada 4. Itu sudah. Sekarang kita hitung, kita klik hitung. Nah, kalau kita perhatikan ini bahwa harta yang ditinggalkan itu ada 2.995.000.000. Itu kalau kita perhatikan ini, jatah tiap cucu laki-laki 0 karena dihalangi oleh anak laki-laki, cucu perempuan 0 karena dihalangi oleh anak laki-laki dan 2 anak perempuan terlebih. Terus saudara kandung 0 karena dihalangi oleh ada anak laki-laki, saudara kandung juga 0 karena dihalangi oleh anak laki-laki, paman kandung juga 0 karena dihalangi oleh anak laki-laki, putra paman ya, terus putra juga 0 karena dihalangi oleh anak laki-laki. Oleh karena itu ya dapat ini. Jadi istri mendapat seperti-8 karena ada anak, yaitu 374.375.000. Terus jatah tiap anak laki-laki, ya tiap anak laki-laki itu adalah 540.763.889. Jadi kata kita anak laki-lakinya 2, jadi masing-masing mendapatkan itu. Terus anak perempuannya juga segitu, masing-masing mendapatkan bagian 270.321.944. Sementara kalau bapaknya, bapak orang yang meninggal itu mendapatkan bagian 1/6 karena ada anak. Jadi 499.166 bersama juga dengan yang didapat oleh ibu. Ini adalah hasil itu dengan menggunakan kalkulator waris Faraid. Sekarang kita menggunakan yang lain. Kita menggunakan yang waris ini. Kita klik hitung, kita yang meninggal laki-laki, lanjut, berarti yang ditinggalkan 5 miliar, kita masukkan 5 miliar, hutangnya tadi ada 500 juta, 450 tambah 550 juta, terus pasiennya ada 1,5 miliar ini. Terus untuk pengurusan jenazah ada 5 juta. Sekarang ini harta siap dibagi ada 2.995 sama dengan yang tadi ya. Lanjut, ada ayah kandung masih punya, ibu kandung masih punya, istri 1, anak laki-laki 2, ya, anak laki-laki 2, terus anak perempuan 2. Kita klik 2, lanjut. Nah, secara otomatis langsung dikatakan di sini sudah dapat diketahui hasilnya. Ahli waris lainnya tidak dapat bagian karena terhijab oleh ahli waris, yaitu anak laki-laki, ayah dan ibu yang masih hidup. Oleh karena itu langsung tetap menghitung. Ini hasilnya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa untuk yang ditinggalkan tadi 2.995 sama dengan itu. Terus ibu mendapatkan bagian berapa? Ibu mendapatkan bagian 499.166 dan seterusnya sama dengan yang tadi. Ayah juga sama. Istri mendapatkan 374, 375 dan seterusnya sama dengan itu tadi. Maka kita perhatikan ini, istri mendapatkan bagian lebih sedikit dibanding ayah atau ibunya dan itu. Sementara untuk ke 4 anaknya itu asobra ya. Asobranya berapa? 1.622.291 dan seterusnya. Itu dibagi ke berapa orang? Dibagi 4 orang, 2 anak laki-laki dengan 2 anak perempuan. Karena Lidakarim itu hadirun sayain, jadi bagian laki-laki 2 kali lipat, berarti ini anak laki-laki mendapatkan 540.763 dan seterusnya. Ya, anak perempuannya mendapatkan separuhnya. Jadi kalau kita perhatikan ini hasilnya sama dengan yang menggunakan aplikasi yang pertama tadi kan itu. Sekarang kita menggunakan aplikasi selanjutnya. Kita menggunakan aplikasi yang e-waris. Kita klik hitung. Ya, tidak ada dikatakan ada 5 miliar. Sorry, kita ulangi. 123. Laki-laki yang meninggal, hutangnya 500 juta, 123. Terus wasiatnya tadi 1,5 miliar, 123. Terus untuk pembebasan jenazah 5 juta,
itu tadi sorry, ini ayah iya, istrinya satu, tidak 3 tadi ya, 1, terus anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 2, iya gini. Terus kita lanjut, ini cucu laki dan cucu perempuan dilatih karena sudah ada anak laki-laki dan anak laki-laki itu, terus cucu perempuan juga dilatih karena ada 2 anak perempuan. Lanjut, ayah dan nenek sudah dilatih karena sudah berlalu oleh ayah dan ibu. Sudah ketahui kita hitung. Nah ini hasilnya. Jadi ini hasilnya. Sama dengan yang tadi, istri mendapatkan 374, 375. Sama dengan yang tadi, ibu juga mendapat bekerja sama 419 dan seterusnya itu. Anak perempuan juga 270 sekian. Terus anak laki-laki juga sama. Jadi ini hasilnya dengan 3 itu tadi sama. Sekarang kita masuk ke menggunakan yang terakhir, kalkulator waris itu. Kita ke sini, masuk ke kalkulator. Data warisnya ada 5 miliar, 1, 2, 3. Nah ini 5 miliar. Terus kita selanjutnya utangnya berapa? Utangnya 500 juta. Oke, 500 juta ya. Terus pemakaman 5 juta. Nah, terus yang diwasiatkan 1, miliar karena wasiat itu maksimal 1/3. Terus selanjutnya anak laki-lakinya berapa? Anak laki-lakinya 2, anak perempuannya berapa? 2, istrinya berapa? 1, ayahnya 1, ibunya 1, neneknya, kakaknya 1, neneknya 1. Terus ada laki-laki atau perempuan tadi ada 2. Ini nanti laki-laki atau kakak perempuan 2 juga. Terus kita masuk ke paman. Saudara laki-laki ayah pamannya ada 2, sepupunya ada 4, terus cucu laki-laki, anak laki-laki tadi 3, cucu perempuannya juga ada 3. Oke, setelah itu kita hitung. Ini hasilnya seperti ini hasilnya. Jadi hasilnya sama dengan yang tadi. Anak masing-masing dapat sekian, anak perempuan dapat sekian, istri dapat sekian, ayah dapat sekian, ibu dapat sekian, kakek 0 karena ada ayah, nenek juga 0 karena tadi terus ada ibu, terus teman-teman anak laki-laki tadi. Masing-masing adik kakak laki-laki juga terhijab, ini juga terhijab, paman terhijab, sepupu terhijab, cucu juga terhijab. Kenapa cucu yang terhijab? Karena ayahnya masih hidup, ayah dari cucu ini kan itu. Jadi apa anaknya orang itu masih hidup. Jadi itu, jadi seluruhnya cara pembagian dengan menggunakan 4 aplikasi itu seluruhnya hasilnya sama. Saya pikir begitu. Semoga ada guna dan manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak-Ibu sekalian, sekedar untuk mengingat ulang, jadi ada beberapa istilah ya. Ada mahjub, ada mamnu itu ya. Mahjub itu seorang ahli waris yang tidak mendapatkan bagian warisan disebabkan karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal kan itu. Sementara kalau mamnu itu karena beda agama, karena murtad, karena pembunuhan kan itu, membunuh orang yang hartanya mau diwarisi itu istilahnya adalah mamnu kan itu. Nah, oleh karena itu sekarang kita praktek ya. Karena kalau sekedar hanya nonton itu nanti tidak bisa merasakan. Saya yakin HP jenengan Android ya. Soalnya HP jadul saat ini kan betul nonton kan itu. Sekarang kita masuk ke Play Store, okay? Play Store. Menurut jenengan dari 4 aplikasi itu yang menurut jenengan paling jenengan minati yang mana? Kalkulator waris ya. Kalau gitu kita masuk ke jenengan masuk ke Play Store. Play Store ya. Nah, Play Store. Jenengan yang tadi kita boleh Play Store. Play Store. Nah, niki terus Play Store terus jenengan ketik tengah inggil niki kalkulator waris. Kalkulator waris faraid. Karena ada 2 kalkulator waris tadi. Ada yang faraid, ada yang enggak. Nanti pertama kita gunakan yang kalkulator waris yang faraid itu yang atas. Selamat pagi. Halo, sampun? Sampun nggih.
Kita pilih yang faraid dulu, kalkulator faraid kan nanti dua-duanya kita praktekkan. Nah, setelah itu jenengan golek niki, cari ini ikon yang ada kalkulator faraid ini. Faraid. Nah, ini nggih, terus jenengan klik, terus jenengan install. Nggih. Jenengan install. Kalkulator waris yang faraid nggih, yang faraid. Yang dipilih yang faraid. Mazinab. Oh, mazhab Syafi'i. Lagi terus. Ini Pak Anwar. Betul, yang satunya. Ini. Oke, ini ku jenengan install. Langsung praktek. Nanti kita langsung praktek. Kita pilih yang Syaban ini nggih. Setelah itu terus dengan install. Nanti cukup sekali Bapak Ibu sekali misalnya kan itu. Dan nanti sudah diinstal, nanti akan muncul ikon di HP kita. Nanti kalau mau pelatihan tinggal masukkan itu aja. Sudah selesai misalnya? Nggih. Kalau sudah, nggih, kita masuk ke yang seperti ini. Nah, dengan pilih yang kalau pengantar ini nggih. Niki nek untuk ngitung jenengan pilih yang kalkulator. Kalkulator nggih. Nah, niki. Yang atas jenengan masukkan harta yang dibagi, harta tinggalan. Tidak dibagi dulu, harta yang ditinggalkan. Kalau yang ditinggalkan itu total harta. Ya, total harta, masukkan total harta. Apa berupa tanah, berupa rumah, berupa kebun, berupa sawah, mau macam-macam di total. Kira-kira nilainya berapa? Nah, jangan masukkan ke situ, di situ. Nanti tergantung jenengan. Ya, misalkan pinten. Ya, misalkan 300 juta nggih. Dicontohi ya. Ya, misalkan 300 juta nggih. 300 juta terus kagungan utang mau mboten kan itu kan? Nah, itu penting. Karena kalau mau bagi waris itu hutangnya harus disauri lebih dahulu. Tidak boleh kalau mayitnya itu punya hutang, ngerti-ngerti ahli warisnya tidak mau tahu. Kalau dulu zaman Rasulullah, Rasul tidak mau nyolati orang yang punya hutang, hutangnya belum disaur atau ahli warisnya tidak ada yang menanggung untuk nyaurkan itu. Makanya hutang harus didahulukan hutangnya. Karena 300 juta utangnya 10 juta aja ya, kata banyak-banyak ya. Nah, 10 juta. Terus hutang yang tidak berkaitan dengan harta. Yang tadi saya contohkan misalkan untuk biaya rumah sakit misalkan. Itu di bawahnya 5 juta. Nah, terus berikutnya adalah biaya penyelenggaraan jenazah 3 juta. Covid bebas. Di Covid kan Bu. Di Covid kan bebas. Nah, terus berikutnya ini penting Bapak Ibu sekalian. Karena selama ini kita umat Islam itu walaupun kita ikut kajian serius dan itu, tapi yang namanya wasiat ya. Wasiat kita itu kan selama ini kebanyakan kita ya itu kerja kan hanya untuk anak kan itu biar nanti diwaris oleh ahli waris. Sementara yang untuk saku kita sangu kita untuk menghadap Allah itu kadang-kadang enggak kan itu. Nah oleh karena itu kalau saya isi kajian dimanapun ya pesan saya satu itu. Jadi
Jangan sampai seluruh harta kita itu nanti hanya diwaris untuk kita. Tirulah sahabat-sahabat Rasulullah. Zubair ketika mengikuti perang Jamal, kayaknya firasatnya akan mati kan, akan syahid itu. Beliau itu kasih tahu anaknya, dari anakku harta benda ayah ini, yang sepertiga untuk nyawa utang. Ternyata sepertiga utangnya Zubair bin Awam itu. Terus yang sepertiga digunakan untuk diwasiatkan untuk keperluan umum. Baru yang sepertiga itulah yang diwariskan itu. Nah, oleh karena itu ini yang wasiat itu maksimal wasiat itu adalah sepertiga. Dulu memang sahabat-sahabat Rasulullah pengen diwasiatkan seluruhnya, dilarang oleh Rasulullah. 2/3 dilarang oleh Rasulullah. Separuh dilarang Rasulullah. Dan yang diperkenankan maksimal adalah 1/3. Jadi bedanya sahabat Rasul dengan kita di situ. Kalau sahabat Rasul itu dulu pengennya seluruh hartanya digunakan untuk keperluan umum, kita enggak kan gitu kan. Sebaliknya kan itu biasanya kan itu. Nah, itu. Makanya ini kita perjuangkan 1/3 dari harta benda kita nanti akan kita wasiatkan, apakah untuk majelis-majelis taklim, untuk membangun masjid, untuk membangun rumah-rumah takfir atau apapun kan itu. Karena itu pahalanya terus mengalir kan itu. Nah, itu. Makanya karena tadi 300 juta yang ditinggalkan, maka maksimal 100 juta. Enggak 175 juta lah gitu. Nah, ngerti nggih. Nah, sekarang bawahnya tinggal ahli warisnya. Ahli warisnya di sini sudah ada semuanya. Tinggal kita masukkan anak laki-laki berapa? Nah, itu. Misalkan 2. Anak perempuannya 2. Nanti walaupun 2, tapi nanti bagiannya beda. Kenapa beda? Karena lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi bagian anak laki-laki itu 2 kali lipat bagian anak perempuan. Sekarang banyak orang menganggap itu tidak adil. Jadi menerima ketentuan dari Allah dan Rasulnya merasa tidak adil, itu tidak hanya terjadi sekarang. Zaman Rasulullah dulu juga sudah ada. Pasca perang Hunain, ketika Rasulullah itu membagi harta rampasan perang, itu langsung ada yang mengangkat tangan dan mengatakan bahwa bagian itu adalah tidak adil. Oh, itu. Akhirnya Rasulullah ya agak marah. Kalau saya dianggap tidak adil, siapa yang bisa berbuat adil? Jadi orang merasa, oh ini ketentuan Allah tidak adil ya, tidak hanya sekarang ya. Dulu juga sudah tidak ada kan itu. Oleh karena itu kita jangan sampai seperti itu. Dulu ada calon dosen, kebetulan uji saya kan itu, saya uji saya. Karena dia calon dosen fikih, saya pancing di situ. Gimana menurut saudara dengan fenomena sekarang ini, kondisi sekarang ini, kalau ahli waris itu laki-laki mendapat pembagian dari 2 kali lipat dari perempuan. Menurut saudara gimana kan itu? Rasanya tidak adil Pak itu. Karena laki dan perempuan sama-sama kerja kan itu. Ya, namanya dosen penguji kan ya bisa mancing-mancing gitu kan itu. Begitu dia saya kasih kesempatan jawab dan akhirnya jawabannya panjang kan itu. Apa kesimpulan saya? Oh ini nggak layak jadi duduk saya. Mungkin di rumah batin ada saya tadi dipancing sama penguji kan itu kan itu. Dia terbawa betul dan akhirnya nggak lulus kan. Ya kalau ada dosen yang sudah menganggap ketentuan Allah tidak adil, bagaimana mahasiswanya kan? Tambah rusak kan itu, tambah rusak. Nah, nanti misalkan ini anak laki-laki 2, anak perempuan 2, cucu itu yang bisa jadi ahli waris itu adalah cucu dari anak laki-laki, tidak cucu dari anak perempuan. Nah, ini yang kita perhatikan. Makanya di sini cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Misalkan baru kita masukkan, nanti tetap mahjub. Kenapa mahjub? Karena anaknya masih hidup, anak dari mayit ya. Dari ini kalau kita ngomong anak, ngomong cucu, ngomong bapak, ngomong kakek, itu hubungannya adalah dengan mayit, tidak dengan kita yang bagi waris dari itu. Jadi dengan mayit. Misalkan tadi anak cucu laki-laki dari anak laki-laki, misalkan 3, yang cucu perempuan dari anak laki-laki 3 juga kali itu. Bapaknya 1, bapak, ibu, istri, anak itu selamanya tidak termahjub. Jadi bapak, ibu, istri atau suami, anak laki, anak perempuan selamanya tidak pernah termahjub. Jadi selamanya akan senantiasa mendapatkan
warisan kan itu. Hanya memang kalau nanti ada anaknya dan seterusnya, ternyata bagian ayah dan ibu itu lebih banyak dibanding bagian istri. Istri ya. Selama ini kan kesannya aku bojone kok masa titik kan itu. Nah itu kan itu. Jadi Allah seperti itu. Ayah satu, ibu satu, misalkan saudara kandung, misalkan yang meninggal masih punya saudara kandung, katakanlah 2, terus sudah itu aja ya. Terus kita klik hitung. Nah, sudah. Ini Bapak Ibu sekalian, dari 300 juta tadi Bapak Ibu sekalian, ternyata yang dibagi warisnya berapa? 207 juta. Kenapa seperti itu? Karena tadi yang meninggal punya hutang. Yang meninggal tadi wasiat. Nilainya berapa tadi kalau yang saya ketik sini? 75 juta. Makanya akhirnya yang dibagi itu nilainya adalah 207 juta. Dari 207 juta itu jatah tiap cucu laki-laki 0. Karena apa? Karena dihalangi oleh anak laki-laki. Jatah tiap cucu perempuan juga 0 karena dihalangi oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Jatah saudara kandung juga 0 karena dihalangi oleh anak laki-laki. Jatah dari anak laki-laki jatah tiap anak laki-laki ini ya, jatah tiap anak laki-laki. Jadi kalau gini Bapak Ibu sekalian, istri itu bagiannya berapa sih? Kalau ada anak 1/8. Bagaimana kalau istrinya 2? Ya 1/8 dibagi 2. Bagaimana kalau istrinya 3? Ya 1/8 dibagi 3 kan itu. Jadi seperti itu. Bukan karena istrinya 3 akhirnya 1/8 1/8 entek warisannya kan itu. Jadi seperti itu ya. Nanti kalau di antara jenengan ada yang rela berbagi ya, rela berbagi suami kan itu kan itu. Nanti bagian warisnya seperti itu. Jadi tiap anak laki-laki ada 46 juta, tiap anak perempuan 23 juta. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Jatah bapak 1/6. 34.500.000 jatah ibu juga 1/6. Oh tadi istrinya belum dimasukkan tadi ya. Ya seperti inilah itu. Jadi kalau nanti jenengan sudah punya kalkulator waris faraid ini kan itu, kalau jenengan pengen bagi waris, nggak usah repot-repot kan itu. Ojo laporan di pengadilan negeri. Kalau laporan di pengadilan negeri bagi waris di sana, ala hukum positif. Nih hukum positif laki perempuan sama. Dan kalau bagi waris seperti itu diancam oleh Allah apa? Yudkhilhu naran khalidan fiha. Menakutkan memang. Orang yang tidak mau membagi waris dengan ketentuan Allah itu ancamannya adalah yudkhilhu naran khalidan fiha, selamanya. Bukankah kita dianggap sama dengan orang non-Islam kan itu? Khalidan fiha. Waduh, menakutkan ya. Menakutkan. Makanya ini karena seringkali orang sekarang sudah tidak terlalu berminat untuk bagi menggunakan waris Islam kan itu. Makanya kita pelajari dan kita amalkan. Mau dicontohkan kalau anak perempuan saja 3. Oh kata ini kita ganti dengan anak perempuan 3 gitu. Kita lagi kalkulator waris katakanlah misalkan ini 100 juta saja, kita baca dulu ya. 100 juta. Bulan tidak punya utang, bekas pas sakit, biaya rumah sakit 5 juta. Oke. Biaya perjalanan jenazah 3 juta misalkan. Terus waris wasiatnya misalkan 20 juta. Iya. Anak laki-laki nggak punya, anak perempuan 3. Terus 7 perempuan, 7 laki-laki, dari perempuan ada semua. oh ini kan nggak bisa Pak, nggak muncul di sini. Muncul, Jadi ya. kalau cucu laki-laki dari anak perempuan nanti di pembagian waris nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Karena memang furudul muqaddarahnya nggak ada. Jadi yang ada itu adalah cucu dari anak laki-laki yang itu. Mas Adit. Misalkan
ayahnya sudah wafat, ibunya sudah wafat, istri masih. Nah, jadi akhirnya ahli warisnya adalah anak perempuan sama istri itu. Terus kita hitung, gitu. Nah ini harta yang ditinggalkan. Tadi kan saya untuk latihannya 100 juta. 100 juta tadi digunakan untuk biaya berobat sama wasiat. Sorry. Tadi kayaknya 10 juta tadi. Kita lihat dulu ya. 5 juta. Oh, ternyata wasiatnya tertulis hanya sudah tambah 1 ya. Nah ini 20 juta. Kita hitung lagi. Iya. Jadi saya ulangi, saya contohkan di sini. Harta yang diwariskan itu total harta ada 100 juta. Terus biaya rumah sakit 5 juta, biaya kematian 3 juta, yang diwasiatkan 20 juta, terus punya ahli waris 3 anak perempuan dan 1 istri. Itu bagiannya. Dari sisa yang dibagi, harta yang dibagi itu ada 72 juta. Istri mendapatkan 9 juta. Kenapa mendapatkan 9 juta? Karena mendapatkan 1/8. Kenapa mendapat 1/8? Ada anak. Nah, itu kalau tidak ada anak, berapa istri itu? 1/4. Nah, 1/4. Jadi karena ada anak maka menjadi 1/8. Dan selebihnya nanti menjadi asobah ya. Menjadi asobah. Sisanya itu dibagi tiap anak perempuan mendapatkan 16 juta. Nah, itu. Sekarang dibalik, Pak. Yeah. Yang meninggal ibunya, hartanya itu yang punya ibunya. Oh iya, oke. Ini gampang itu. Diganti kata mawon. Berapanya dan berapa ini? Bapaknya. Maafin menggalo. Sama, suami dapat 18 juta Pak, mendapat 1/4. Jadi suami itu kalau ada anak mendapat bagian 1/4 kan itu. Jadi 18 juta. Tapi gini Bapak Ibu sekalian, yang dibagi itu adalah hartanya mayit. Yang meninggal. Hartanya meninggal, bukan harta Kabeh. seluruhnya, bukan. Yang dibagi itu adalah, makanya kalau saya satu contoh itu, anak saya tak kasih tahu. Kalau yang tanah ini milik ayah. Harta bawaan. Jadi karena jadi gini Bapak Ibu sekalian, dalam Islam tidak ada istilah harta gono gini. Tidak ada. Jadi tidak ada. Dalam Islam tidak ada harta bersama, tidak ada. Harta itu kalau tidak milik suami, milik istri. Contoh, kalau di keluarga saya kerjakan saya. Itu seluruh yang saya hasilkan selama saya berumah tangga berarti itu milik saya. Kalau pengen jadi milik istri gampang. Kita kasihkan istri kan itu. Jadi kita kasihkan istri. Jadi dulu yang saya bangun pondok yang santrinya banyak itu tanahnya tanah istri. Makanya saya kasih ke anak saya. Ini seluruh bangunan pondok ini saya hibahkan kepada istri. Istri. Jadi harus seperti itu. Karena kalau tidak nanti repot. Tanahnya sendiri, bangunannya sendiri ya repot kan seperti itu kan. Hal-hal seperti itu ketika kita masih hidup itu harus dijelaskan kepada anak-anak kita kan itu. Biar nanti tahu yang meninggal ayah atau ibu kan itu kan itu. Kalau yang meninggal ayah yang dibagi waris ini, kalau yang meninggal ibu yang dibagi waris ini. Dan dalam Islam dan dalam Islam tidak ada istilah harta gono gini, harta bersama tidak ada. Jadi harta gono gini ya, harta yang disebut gono gini tadi milik siapa itu? Ya mesti menjadi milik salah satunya. Yang menghasilkan siapa kan itu. Tetapi kan bisa Pak, misalkan yang menghasilkan saya tak kasihkan ke istri saya kan bisa. Nah itu, jadi itu namanya pemberian, namanya hibah. Dan pemberian itu kan tidak ada batasannya. Karena bedanya kalau wasiat itu transaksinya ketika masih hidup dan pelaksanaannya ketika sudah meninggal. Beda dengan hibah. Kalau hibah itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya, maksimal sepertiga tidak ada. Hibah itu boleh, seluruhnya dikasih orang boleh. Sepanjang apa orangnya masih sehat, tapi namanya sakit, terus mau meninggal, ngerti-ngerti menyampaikan hibah, nggak boleh itu. Jadi kalau sudah mendekati meninggal, maka satu-satunya yang boleh hanyalah wasiat. Dan wasiat itu maksimal 1/3 kan. Jadi kalau ada istilah harta gono gini milik siapa ya diruntut kan itu. Yang menghasilkan itu si
siapa kan itu. Kalau hibah nggak ada batasnya. Dalam? Kalau hibah nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Buka bu. Saya mau tanya, misalkan mik dari mik ya. Buka. Kan ngaji bu. Ya itu tadi. Nanya siapa? Oke, langsung Mas. Langsung Mas. Kiri. Ini loh saya mau tanya, misalkan suami istrinya yang pertama tuh meninggal, Nggih. terus suami itu menikah lagi, Nggih. suaminya menikah lagi, kemudian bapaknya ini meninggal juga akhirnya. Oh suaminya? Nah, Oke. nah, otomatis kan yang ada ibu sambung dan anak-anak dari istri yang pertama. Nggih. Nah, untuk kejadian seperti ini bagaimana ya Pak Ustadz untuk Bagi waris ya? Iya. Oke. Oke, yang pertama. Jadi ini ada suami istri A sama B. A suaminya, B istrinya kan itu. Ngerti-ngerti B itu istrinya meninggal. Ketika istri dari suami A itu meninggal, maka harta yang dimiliki oleh B harus diwaris dulu. Harus diwaris. Jelas nanti kan? Yang berhak menerima waris siapa? Ya kalau memang masih ada anak, yang lain masuk semuanya kan yang tadi yang tidak pernah termasuk siapa tadi? Suami atau istri, ayah, ibu, anak laki-laki dan perempuan tidak pernah termasuk. Dan sepanjang orang ini masih ada, maka seluruh ahli waris yang lain nggak dapat. Cucu, paman nggak akan dapat itu dari itu. Jadi ketika si B wafat, maka dibagi waris lebih dahulu. Nah, karena si A tadi masih muda kan itu, masa menduda lama-lama kan itu, nikah lagi kan itu, nikah lagi dapat C, dan akhirnya pada satu saat ketika nikah dengan C itu tidak punya anak, dan akhirnya si A itu meninggal. Terus gimana cara baginya? Ya hartanya si A itu dibagi. Yang dapat bagian siapa? Apakah istri yang sudah meninggal dapat? Tidak dapat. Jadi orang yang meninggal lebih dahulu itu tidak mendapatkan hak waris. Yang mendapat hak waris siapa? Ya istri kedua tadi. Tapi seluruh anaknya masih tetap dapat. Jadi seluruh anaknya masih tetap dapat kan nonton. Nggih, nonton seperti itu. Begini Pak, yang waktu istri yang pertama itu meninggal belum dibagi warisnya. Nggih. Jadi istri meninggal warisan belum dibagi, ada dibagi sebagian, tapi masih ada yang banyak yang belum dibagi gitu Pak. Yang kemudian untuk yang menikah yang kedua itu menikahnya baru sebentar Pak. Jadi menikah berapa 2 tahun atau gitu, terus suaminya meninggal. Nah, gimana Pak itu? Nah, nggih ya, itu gampang itu. Jadi bapak ini yang waktu selama yang menikahnya kedua itu tidak bekerja, jadi istilahnya sudah sepuh gitu. Nggih. Niku gampil Bu. Nek sholat wonten pondok bagi waris juga boleh pondok Bu itu. Jadi harta, tapi yang tadi yang perlu dipahami bersama Bapak Ibu sekalian, ketika istri pertamanya meninggal dan ternyata nggak dibagi warisnya, biasanya gitu sih. Kan seperti dulu pas ngaji yang pertama, kedua, ketiga kebanyakan gitu. Kebanyakan kita itu gimana ya? Ya karena tidak mengikuti waris Islam itu. Akhirnya kan banyak terjadi kasus ya. Ada orang tuanya itu dikuyok-kuyok sama anaknya kan itu. Gara-gara ya itu kan itu. Oleh karenanya, jadi sebaiknya kalau ada salah satu yang meninggal, segera dibagi. Ben jelas. Orang sampe ini tahu, bapakku juga kok. Masa dibagi? Yang dibagi bukan harta bendanya ayah, tapi yang dibagi adalah harta bendanya ibu. Jadi itu dibagi dulu Pak. Lah, bagaimana kalau ternyata nggak dibagi? Nikah lagi. Dan akhirnya yang ketika nikah lagi itu yang suaminya tidak bekerja karena sudah sepuh kan itu, sudah sepuh. Ya tetap harta miliknya istri yang pertama yang belum dibagi itu ketika akhirnya yang suaminya meninggal ya dibagi dulu Bu ini Bu. Sudah kan lama kan? Tapi kan masih ingat kan? Misalkan gini, tak kasih contoh. A sama B nih suami istri punya anak C, D, E. Akhirnya si B meninggal. Si A itu nikah lagi sama F kan itu. Sama F. Nah itulah. Siapa yang mendapatkan waris yang si B tadi? Anak-anaknya sama suaminya kan itu. Suaminya. Terus pada saatnya
belum dibagi waris, misalkan belum dibagi waris. Ternyata si A itu meninggal. Tak kasih contoh yang ekstrim. Ternyata salah satu anaknya meninggal. Anaknya ini dapat warisan atau tidak? Dari ibu yang meninggal lebih dahulu itu dapat. Karena ketika ibu yang meninggal itu anak itu masih hidup, walaupun belum dibagi. Jadi nanti kalau bagi tetap anak itu harus mendapatkan warisan karena anak itu masih hidup ketika ibunya meninggal. Nah kalau sudah kadung lama nggak dibagi, terus akhirnya mau bagi waris, ya tetap harta benda istri pertama tetap harus dibagi lebih dahulu kan itu. Makanya tadi sudah saya katakan dalam Islam tidak ada istilah harta bersama, tidak ada istilah harta gono gini. Harta gono gini itu warisan dari Belanda. Tapi sing repot di Indonesia digunakan di mana-mana kan harta gono gini, sampai biasanya kalau sudah cerai itu kan berantem ya terkait dengan harta gono gini kan itu, sampai berlarut-larut nggak selesai kan itu. Makanya digunakan hukum Islam enak kan itu. Nah nonton. Nah setelah harta istri, ya harta ibu istri itu sudah dibagi, ya tinggal miliknya suami tadi. Kalau suaminya akhirnya meninggal dan selama ini nggak kerja, ya kan nggak kerja ya berarti dia tidak berpenghasilan dong. Ya tinggal dulu ketika masih kerja itu punya harta apa yang dibagi itu. Yang punya itu mewaris istri yang mana? Istri yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Karena istri yang pertama itu sudah meninggal lebih dahulu dibanding suaminya kan itu. Dan yang namanya anak, ketentuan anak itu siapa? Ketentuan anak itu bukan dari anak yang hidup, tapi anak itu adalah anak dari yang meninggal. Contoh tadi kan itu. Istri kedua tidak punya anak. Dapat bagian berapa? 1/4 atau 1/8? 1/8. Kenapa 1/8? Karena yang meninggal punya anak. Jadi ketentuannya punya anak atau tidak itu bukan ahli warisnya. Ketentuan anak atau tidak itu adalah dihitung dari mayat yang datanya diwaris. Ngaten itu tadi utara. Nah, oleh karena itu ini kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat itu memang perlu harus ada orang yang dituakan sing roto telaten ngasih tahu kan itu. Lho kalau inane itu wonten tidak hanya masyarakat biasa, dosen itu akhirnya datang ke rumah saya, dia cerita karena kalau sudah tidak dibagi lama itu kan rotok ruwet kan itu gimana ini kan pali itu sudi akhirnya kita jelaskan kan itu. Jadi dulu menganu paling kan kita bagi waris itu nggak enak, ayah masih hidup mosok ayah masih hidup terus anaknya dibagi-bagi kan tidak harus. Kalau namanya rumah dibagi waris terus rumahnya pecah-pecah tidak harus seperti itu kan itu, tidak harus. Makanya kalau mau anak-anak itu sayang dengan ayahnya gampang, dibagi dulu, baru setelah itu dibahkan kepada ayah. Enak ngono, ya kita bagi. Dan karena ayah masih hidup dan ayah juga sudah sepuh kan itu, maka seluruh harta bagian kami saya serahkan kepada ayah. Jadi indah kan. Ojo malah gak enak kok. Karena kalau sudah gak enak biasa nih. Nek burine kok ada salah satu sing rodo. Lah kula nate lho Pak. Kalau itu nanti ngaji loh, ngaji di sini kan itu. Ketika saya tengah ngaji itu saya dor kan itu, saya kaget itu, enak apa itu. Dan saya kan nggak ngerti kan itu. Tapi panitianya senyum saja kan itu, senyum dor begitu ditemui kan itu, ya sudah selesai kan itu, sudah pulang Pak, sudah pulang kan itu. Ini kan juga cerita seperti itu kan itu. Jadi makanya untuk hal apapun itu harus jelas sejak awal, termasuk ketika dengan wasiat atau hibah itu harus jelas. Untuk konteks sekarang tidak cukup banyak orang yang punya harta itu mewasiatkan lesan atau menghibahkan lesan atau mewakafkan lesan, tidak cukup. Sebaiknya dinotariskan. Jadi jelas. Jadi kalau ada seorang bapak yang mewakafkan sekian hartanya kan itu, maka dinotariskan dan seluruh ahli warisnya itu tanda selamat ngono kan itu. Nah, sitok sing enggak tanda tangan. Oh itu banyak kasus. Masjid sebelah rumah saya itu sampai sekarang masih belum disertifikatkan. Gara-gara nopo? Salah satu anak dari orang yang dulu mewakafkan itu enggak belum tanda tangan kan itu. Urusannya dadi wis kadung masjidnya wis rame, jamaah akeh kan itu. Terus ana sitok sing enggak belum tanda tangan kuwi sak mumetan kan itu sampai dipetung
penjaringan minta kompensasi nopo lah kan itu. Begeget kan itu. Karena terus pundi, masjid kalau sudah ramai di kampus kan kalau dijual itu kan rupiahnya banyak. Di sekitar kampus itu sarune 25 juta itu kan itu. Terus dihitung. Semene aku semene terus ya kata niku kan itu. Ya biasanya makanya jangan sampai kita seperti sudah saya jelaskan, jangan sampai kita sebagai orang tua menciptakan bom waktu kan itu. Maka harus jelas sejak awal. Nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi disampaikan kalau kita membagi waris dengan pengadilan negeri, kita jatuhnya di hukum perdata. Jadi ada salah satu jamaah kita setelah konsultasi dengan penjenengan, dulu lebih pertama kali penjenengan menyampaikan ini, itu dia menyampaikan masalah itu dan kemudian dia bawa ke pengadilan agama. Hasil dari konsultasi dengan penjenengan dibawa ke sana, ternyata tidak cocok karena pengadilan agama menggunakan kompilasi hukum Islam. Kalau kompilasi hukum Islam itu kan sudah menyalahi syariat. Itu padahal dia pengadilan agama. Bagaimana dengan penjenengan Diko kalau tidak mau menggunakan syariat Islam, itu nanti hukumnya bagaimana? Terima kasih. Makanya, nek iso bagi waris itu nggak perlu ke pengadilan. Biasanya ke pengadilan gara-gara ada konflik kan. Jadi kalau antara ahli waris sudah konflik, sudah lah. Itu itu tidak enak kan itu. Mesti tidak enak. Karena apa? Kalau menggunakan pengadilan agama, menggunakan kompilasi hukum Islam, ada yang namanya ahli waris pengganti. Ada. Padahal dalam Islam tidak ada kan itu. Tidak ada. Nah, oleh karena itu, ya sebaiknya memang kalau kita minimal keluarga kita ya harus kita perjuangkan bahwa nanti untuk anak-anak kita itu tidak sampai antar ahli waris itu terjadi konflik gara-gara itu kan itu. Karena betul Pak Arwati. Jadi kalau sudah di pengadilan agama kompilasi hukum Islam, pengadilan negeri menggunakan hukum positif tambah jauh kan itu. Memang padahal ancaman Allah jelas begitu. Jelas. Yudkhilhu naran khalidan fiha selama-lamanya. Ini apa? Dia sholat bedino gara-gara menolak ketentuan hukum Allah terus sing repot niku kalau sudah berkonflik itu gak peduli swarga neraka gak peduli kan itu karena gengsi. Jadi gengsi ini orang entek-entek gengsi apa dituku soalnya. Gengsi lah niki yang makanya ya sedapat mungkin kalau aplikasi-aplikasi ini memang ala aturan hadis kan itu, tidak ala kompilasi hukum Islam kan itu. Jadi aplikasi-aplikasi yang saya buatkan dengan yang saya buatkan videonya itu adalah betul-betul ala aturan dan hadis. Karena kalau kompilasi hukum Islam itu menggunakan pendapatnya Profesor Hazairi. Karena menurut Profesor Hazairi itu, misalkan keluarga saya, kasih contoh gampang. Kakak saya yang pertama itu meninggal lebih dahulu dibanding ibu saya. Jadi kakak saya yang pertama itu meninggal lebih dahulu dibanding ibu saya. Tentu kalau menurut hukum Islam, maka anak-anak dari kakak saya yang pertama tidak mendapatkan warisan. Karena apa? Karena kakak saya itu meninggal lebih dahulu dibanding saya. Makanya ketika keluarga saya di Demangan itu, anak-anaknya itu pernah datang ke Kediri dengan jalur warisan itu kan itu. Saya ngomong, sampai nggak usah neko-neko, nggak usah ngamuk-ngamuk kan itu. Nek sampai neko-neko dan ngamuk-ngamuk, sama ora kakai iblas dan sampai nggak akan bisa untuk mendapatkan itu kan itu. Tapi menengahkan itu. Nanti setelah itu harta miliknya ibu saya itu dibagi dan betul yang bagian saya tak kasihkan. Saya akan kasihkan kepada keponakan saya itu kan itu. Akhirnya sekarang sudah selesai lah itu, sudah damai lagi. Kadang-kadang kan begitu kan. Di antara keluarga itu mestinya sih biasanya ngotot-ngotot jalur warisan kan oleh Allah ditakdirkan secara ekonomi kekurangan itu kan itu kekurangan. Makanya permintaan saya hanya satu, kita saling mendoakan kan itu ya. Sebenarnya sudah saya nasihati ya saudara-saudara saya itu kalau yang ekonominya sulit kan itu. Mestinya orang Islam itu seharusnya ekonomi tidak boleh sulit kan itu ya. Orang Islam itu, nek kita betul-betul bertakwa, jani tidak mungkin ekonominya sulit.
Karena apa? Sudah dijanjikan oleh Allah kan itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Andai kata kita dikasih kesulitan dalam batasan kemampuan kita. Mesti ngoten ya. Makanya nek pengen rezeki lancar sebagaimana dikatakan Rasulullah, kita diminta untuk berbanyak istighfar. Istighfar Rasulullah yang saya sukai apa? Yang pertama sayyidul istighfar. Apa kan ini ya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya. Dibaca pada maghrib sekali, pada subuh sekali. Yang istighfar yang lain dibaca 100 kali. Bagaimana istighfarnya Rasulullah yang dibaca 100 kali? Rabbighfirli wa tub 'alayya warhamni innaka antat tawwabur rahim. 100 kali itu hanya 6 menit. Pun 100 kali pula. Dengan istiqomah itu, dengan memperbanyak sholawat tiap malaikat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Sholatnya mesti itu berarti nonton itu. Dengan kalau mengalami masalahnya, saya ngalami. Kalau itu saya ngomong ke istri itu, Dek, saya tahun depan pengen zakat setiap bulan sekian. Kalau itu zakat bukan tahunan, Pak. Masalahnya tahunan eman-eman akhirnya itu. Dia pokoknya eman-eman. Setahun bulan wakeh. Lagi udah motor kan itu. Eman-eman. Karena bulanan kan tinggal kan itu. Bulanan. Bulan sakit. Saya tahun depan pengen zakat sekian. Oleh Allah diwujudkan loh, Pak. Ya, diwujudkan. Cuma jangan bayangkan. Pondok saya itu ketika pada masa pandemi COVID itu pendaftarannya lebih banyak dibanding daya tampung. Kalau yakin itu adalah barokahnya kita memperbanyak membaca istighfar. Lah wedhe mboten ngaku sebagai umat Rasulullah, Rasul yang maksum tidak pernah berbuat dosa sehari semalam 100 kali. Sing awake dhewe kakang dosa, istighfare pas pare salat tok. Ngopo nek kurang pol kan itu. Rasul yang maksum 100 kali. Ngaku umatnya lah kata itu kan itu. Jadi biasanya di antara keluarga itu yang secara ekonomi kekurangan, biasanya itu mesti warisan paling bersemangat kan itu. Makanya kulon itu dalam rangka agar seluruh keluarga niku rukun, gampang nih kulo kan itu. Menane penan-penan kulo, kan saya sudah punya kakak sudah wafat semua kan itu. Tanya, "Le, anakku sekolah piro kan itu?" Semuanya paling, saya paling gitu. Itu biaya sekolah piro kan itu. Tak transfer kan itu. Kan akhirnya menjadi karena sedekah itu bisa memadamkan api kemarahan kan itu kan. Betul saya mana mas sedekah itu. Punya kata sedekah sing kata itu. Niku kalau tak habis minimal Bapak Ibu sekalian. Kalau niku baru saja beli tanah di 3.450 meter. Itu saya indikan, itu dibayar 2,5 tahun. Jadi anak mau duit tanah, didol setahun nggak payu, 2 tahun nggak payu, 3 tahun nggak payu kan itu. Karena kami tuanya masih saudara, akhirnya Pak Alim digelem kan itu. Saat itu saya bangun pondok kan itu. Saya jawab, kalau jadi minat, kagungan tanah itu minat. Karena nanti saya bisa wakafkan untuk pondok, saya bisa gunakan pada pondoknya adalah lembaga pendidikan. Tapi perlu tidak duit itu sepuluh kan. Yuk nomor di pulau Angsur. Langsung berapa lama Pak Ali? 2,5 tahun. Nah langsung itu sepuluh kita hitungkan. Akhirnya yang punya tanah dihubungi. Ternyata boleh kan itu. Nah terus ini istighfar kata itu oleh Allah diatur atau diberi kan itu kan. Nah daripada duit wakaf tapi nggak barokah kan itu. Jadi saya kembali tadi sedapat mungkin memang karena tadi betul Pak itu. Kalau penyelesaian masalah waris kita alamatkan ke pengadilan agama, maka bagi warisnya ala kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ada, bukan seluruhnya nggih. Ada yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah sama Rasulnya. Ya terkait kali ini terkait kalian ahli waris pengganti. Dalam Islam tidak ada istilah ahli waris pengganti. Lalu sepundi? Ya tadi kalau salah satu ahli warisnya merasa keponakannya itu seakan gitu, foto-foto cucunya masuk gak dapat. Kalau pengen dapat gampang, tidak dikasih bagian waris tapi dikasih hibah. Nah, dikasih hibah. Selesai. Nah, boten-boten mangke ngoten niku. Oke.
Dan dari kebetulan kalau dari keluarga saya itu kan yang secara ekonomi paling mampu loh. Ya kalau mbak saya, ya alhamdulillah anak-anaknya jadi dosen kan itu, tapi kan tidak ngomong gitu, ya tidak seperti yang saya rasakan kan itu. Jadi Nomor HP-nya Pak, minta nomor HP. Oh itu loh. Pak konsultasi khusus. 081 554 2222 80. Makin nutur Pak Biyengan menawa itu videonya dengan share dengan nggih. Nanti terus yang tadi pertama kan bersatukan kalkulator waris Faroe tadi kan itu. Dengan bisa nginstal yang lain-lainnya. Dari seluruhnya dicari melalui Play Store ya. Jadi dari 3-4 tadi seluruhnya nginstalnya melalui Play Store kan itu. Nanti dengan latihan tenggiyo. Dari 4 itu sing jenengan paling gampang yang mana? Ngoten kan itu. Kalau tadi merasa gampang, memang kelebihannya yang tadi itu seluruh ahli waris dimasukkan semuanya. Dan nanti ada penjelasannya, oh ini terhijab, oh ini terhijab, oh ini terhijab. Lebih padang. Sementara yang lainnya enggak. Langsung dikasih yang lain ya dapat bagian karena terhijab. Tetapi kalau sudah dimasukkan dulu, oh ini punaan dimasuk nih, kan paman dimasuk nih. Ada pun nanti hasilnya ternyata juga terhijab, betul nopo-nopo sih penting ketika diinventaris dimasukkan lebih dahulu, jadi marem kan itu, walaupun akhirnya tetap tidak dapat kan itu menjadi lebih jelas. Ngerti? Moga dari itu nih. Mari, angkutan diulangi 081. Oke, wah ini penting sekali ya. Nomor 1 554 2222 80. Dua ini 4 kali. 22 80. Soalnya ngapunten kalau saya di WA tidak mesti langsung bisa jawab ya. Tidak mesti bisa jawab karena alamat saya. Alamat ini sing gampil Gang Harmoni nomor 18 Jalan Sunan Ampel 1. Gang Harmoni nomor 18 Jalan Sunan Ampel 1 Rejomulyo Kota Kediri. Saya mohon maaf kalau di WA tidak bisa langsung jawab karena kalau itu ya kalau sudah jam mulai subuh sampai jam 6 ngaji. Nanti setelah kalau saya di kantor bisa, nanti kantor itu gampang Pak, di kantor itu. Di kantor ya harus ngantuk sakit kan itu. Harus jawab WA gampang, di kantor gak banyak kerjaan. Tapi nanti begitu sudah jam sore sampai jam 9 malam itu saya sudah nggak bisa jauh-jauh WA. Kenapa nggak bisa? Karena sejak itu saya harus supaya santri saya lagi kan itu sampai jam 9. Mari jam 9 mau wis ngantuk kan itu ya. Berarti nek jenengan misalkan tanya nopo matur nopo kok jawabannya slow respon ngaku untuk saya jadi. Tetap saya respon cuman biasanya ya saya menunggu pas di kantor pas pokoknya selesai jam 6 pagi lah. Selesai jam 6 pagi sampai ya kalau pas malam-malam pada istirahat saya bisa balas itu kan. Kebetulan HP saya itu nomornya ribuan Pak, ribuan tidak hanya ratusan, karena seluruh mahasiswa itu mahasiswa fakultas tarbiyah, kan saya kan dekan gitu, seluruh mahasiswa fakultas tarbiyah itu terekod di HP saya ini kan itu. Jadi kalau ada keluhan ada apa itu, kalau masa ngeluh kok ternyata nomor HP-nya tidak terekod, tidak saya layani kan itu. Kenapa tidak saya layani? Oh dia dulu suruh bukan nomor HP nggak mau itu, mau soalnya repot-repot jauh bantuan. Jadi saya kasih tahu, makanya mereka harus masukkan ini kan itu. Jadi ini ribuan. Kulo harus telaten kan HP kulo itu. Terus sejak dulu alumni itu masih terekam semua kan. Nah, silaturahim lah. Silaturahim sekarang kan ada cover jalan-jalan ngoten kan. Ya minimal silaturahim melalui HP kan. Monggo. Pak Joko. Terima kasih. Dilematis tentang pembagian waris ini kan umum gitu. Itu kaitannya Nggak dengar mik. Kaitannya dengan pemahaman masyarakat tentang ilmu faraid yang disampaikan tadi. Dan ini kayaknya menjadi hambatan ketika para pihak atau orang di luar pihak waris
itu kemudian ingin mencoba untuk melaksanakan pembagian waris itu. Nah, di ini curhat itu Ustaz. Di keluarga saya itu pemahamannya tentang pembagian waris itu masih mengikuti pola masih waris umum gitu. Nah, ketika saat itu saya berpikir ini kalau dibiarkan itu akan berimbas tidak baik gitu. Nah, kemudian kalau mendengar dari uraian hadis tadi jadi ahli nar gitu yang abadi gitu. Nah, kalau niatannya ketika itu mencoba untuk memberikan solusi tentang waris itu kemudian dikaitkan dengan kondisi saat itu keluarga dari anak-anak mbah, jadi saya ketemu cucu pada saat itu kemudian beda gemerah itu kemudian wis dibagi jadi 6 itu pertimbangannya supaya tidak gemerah tadi. Nah, kalau sudah begitu bagaimana? Kayaknya pada saat itu itikat untuk membagi waris pun masih belum ada gitu, dibiarkan begitu saja. Nggih, mohon maaf wis. Mestinya bagi waris masih sensitif sekali, sensitif sekali ya, jadi sensitif sekali. Makanya kita harus betul hati-hati kan, hati-hati. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu sudah ngerti hati kayaknya ya. Jadi kira-kira sih dikendaki cucu-cucu ya opo sih ya, mungkin ngoten kan itu kan itu. Nah, itu harus ada orang yang dituakan dan dipercayakan itu. Wes lah, sing sampean karep ngono iku, insyaallah nanti terlaksana. Sama itu dulu kan itu. Sebagaimana saya ngasih tahu keponakan saya. Keponakan saya itu dari rumah ke diri kan jauh kan itu. Waduh. Karena kebetulan pas ibu saya kan masih punya sawah, besok sawah gitu. Jadi sawah ibu itu dari siapa? Ya dari warisan dari ayah kan itu. Ayah saya meninggal lebih dahulu diwaris. Kan ibu kan udah dapat warisan kan? Dan akhirnya ketika ibu saya meninggal, maka warisan yang diterima ibu saya dari ayah saya kan dibagi juga. Gitu. Nah, sementara kakak saya yang pertama meninggal lebih dahulu dibanding ibu saya. Nah, karena anak-anaknya kakak saya juga tidak ngerti kalau dia itu sebenarnya tidak punya hak waris. Akhirnya dia datang dari rumah ke diri kan itu. Rotok ngomong keras sekali. Iya, akhirnya tak omongi sampai nggak samono kan itu lah. Pak Ali nggak mungkin menguasai warisan, nggak mungkin lah itu. Kita kasih tahu, tetapi gini loh, nek menurut hukum Islam maka ibu sampean itu sudah tidak punya bagian warisan dari mbak karena ibu sampean itu meninggal lebih dahulu. Tapi makanya nanti ketika saya bagi yang dapat terima warisan hanya siapa? Hanya saya sama ngaran bule kakak saya kedua itu kan. Tapi sampean nanti nggak usah rame kan itu. Nanti bagiannya Pak Ali tak kasihkan ke anak-anaknya kakak saya pertama itu kan itu. Akhirnya terima kan. Dan tetap bagiannya bagi warisnya ala Islam. Tapi sing dikarepne karo wong sing pengen dapat bagian masih tetap dapat kan itu. Tapi kudu ana sing ngalah seperti itu kan itu. Ngalah seperti itu. Apalagi kalau seluruh keluarga yang lain juga ngerti kan itu. Wis itu dibagi ala Islam lebih dahulu, baru setelah itu nanti ada hibah. Karena kalau hibah itu mendapatkan pahala kan, pahala bagi yang memberi. Nah itu, jadi tetap melaksanakan waris Islam. Kita tidak melanggar ketentuan Allah kan itu, tidak akan terancam yudkhilhu narun khalidan fiha kan itu. Tetapi yang mau diharapkan oleh keluarga masih tetap terlaksana. Dulu kan sudah pernah pertanyaan itu, Pak pun kadung kula bagi kados tiang-tiang kuno ngoten niku kados pundi? Nah, karena masih hidup kan itu, kan sesuatu kalau yang salah kan bisa diperbaiki kan itu, bisa diperbaiki.
Apalagi kalau sudah menjadi milik sendiri-sendiri, ya tidak apa-apa, itu masih tetap berjalan. Cuman harus ada transaksi bagi warisnya yang ala Islam. Begitu sudah selesai, rezeki, misalkan yang anak laki-laki, wis D, anak sing cewek iku, wis bagianku iki, apalagi itu juga sudah menjadi sertifikat jenenge sal, ya wis tak wekne sampai. Jadi kalau tidak menang-menangan itu jadi indah. Sing repot iku sing menang-menangan. Jadi karena dulu dibagi sama rata sama rasa, ngerti sing lanang itu. Wah, itu adil itu. Aku sebenarnya 2/3. Jadi ketika rame dalam rangka untuk menambah warisan, itu mesti angel gitu. Itu mesti berantem dan selama-lamanya. Nah, selama-lamanya biasanya jadi warisan kan barang sing ora waris ora kerasan kan tuh. Biasanya didoh. Terjadi konflik terus. Nah ini makanya nggih, nek saged ya keluarga itu diupayakan sing rada. Dadi ngoten Pak, dadi tetap harus Pak, harus dihitung ulang Pak. Ben apa? Biar kita tidak termasuk orang yang dianggap melanggar ketentuan Allah kan itu. Adapun nanti kalau setelah itu saling dihibahkan, itu sae. Kan orang kalau punya sesuatu dibagi pada orang tidak ada yang larang kan? Tidak ada yang larang. Syaratnya memang ada orang yang mau menghibahkan itu. Nah betul ngoten kabeh, bengkerengan kabeh. Yo repot wis kadung dibagi ala hukum positif, nanti akhirnya dirubah dan tetap orientasinya adalah saling menguasai. Oke, nggak selesai kan itu, nggak selesai. Nah repotnya kalau diperkarakan ke pengadilan agama itu tetap menggunakan kompilasi hukum Islam. Jadi perkara mana sing penak yo dibagi sing adem ayem ngoten. Besok malam nanti malam ya. Nanti malam itu mertua saya mengumpulkan seluruh anak-anak sama menantunya kan itu. Mertua saya ngomong, aku saya itu 90 tahun kan itu, 83 malah, 83 kan itu. Jadi saya ingin menjelaskan kepada seluruh anak-anak saya terkait dengan waris itu kan itu. Jadi, nanti malam itu mertua saya masih sehat, masih bisa kesana kemari, tapi kan 10 tahun kan yus. Kan ya 83 loh, 83 itu dan punya kesadaran itu mau dikumpulkan, diajak ngomong dan seterusnya akan enggak ngeten data memang ngeten. Kalau pengalaman hidup saya Bapak Ibu sekalian ya sedapat mungkin kita itu jangan sampai terlalu berorientasi untuk menguasai warisan dari orang tua kita kan, sampai bengkerengan kan itu. Lalu napa oleh ngoten nggih. Saya itu misalkan kadang-kadang tetangga kan ngoten kadang-kadang nggih. Tangga itu gara-gara batasan itu kadang-kadang dadi. Lho kula niku dikompori kalau tau-tau kula liyane. Iku anu kali, sampean iku bisa semeneng kene iki niku dipindah. Pas ganti mbok dan seterusnya kan itu. Akhirnya aku ngomong lah Pak jarne aku tuku ning nggon liya, apa meneh kok cuman pindah pager kan paling ya pirang senti niku. Wah itu aku tuh duit 20 juta wis oleh 2 ru itu. 2 ru itu 1 meter kali 28 kan. Ngomong mindah piro kan itu. Lah nek tak rameni wah mesti dadi perkara. Akhirnya karo tangga. Nah ngoten kan bener-beneran kan itu. Lah sing repot meneh tangga kula niku Nasara. Wah tambah kan itu. Akhirnya kesana, wong Islam ternyata juaja Kristen dia kan ngoten kan itu. Allah kapena kabeh kan itu. Nek kula wis ndak selah kan itu. Nanti yang mesti ngatur rezeki Allah kan itu. Enak nek urip ngoten niku ketok. Jadi hidup ini ya nyaman-nyaman mawon, bisa tersenyum. Pak mau tanya. Oke gini. Umpama ada saudaranya yang tidak mau dibagi. Maksud saya yang tidak mau dibagi, megangkan nggak mau dibagi lah, terus solusinya gimana? Padahal bapak ibunya sudah meninggal, nggak mau dibagi sama sekali, dia tetap kayak mereka nggak punya rumah, nggak punya apa, saya di situ nggak mau dibagi, terus solusinya nggih. itu ada permasalahan. Iya, nggih.
Dari pengennya pokoknya rasa dibagi, upahku digoni ngoten nggih. Iya. Omah ibuku tak ngono, padahal itu bapak ibunya sudah meninggal. Ya nggih. Ya pokoknya ngeten, bagi waris sing begitu rada repot ya, Bang. Gegem kok. Supaya ada satu yang ngotot itu mesti berjalan waris mesti angel kan itu. Karena kalau sudah sama-sama ngototnya di Indonesia negara hukum mesti larinya ke pengadilan. Pengadilan nonton itu, si repot nonton itu. Nah, memang semacam itu harus ada yang sing ngalahin itu, sing ngalahin. Bagaimana kan gini Bapak Ibu sekalian. Yang namanya harta dibagi waris itu kan tidak harus dipecah-pecah. Tidak harus. Misalkan ini harta peninggalan ayah berupa rumah kan itu. Masa begitu dibagi langsung omahe di kotak-kotak loh. Si kamar ini kan ora mungkin kan seperti itu kan itu. Kan seperti itu. Makanya kalau saling menyadari diomongi wis ngene Dik. Kalau yang kecil biasanya itu kan kecil kan itu. Wis sampean ning ngono ora apa-apa. Sing paling penting haknya kakak-kakak sampean hargai. Susu ono, ngoten. Nek wis gelem saling nyusui, ya itu selesai itu. Sama susu ono. Itu boleh-boleh saja. Makanya menawi napa gitu. Hanya kalau dengan kepala dingin penak, tapi nek saling bengkrengan, biasa nek bengkrengan itu sudah ada bibit konflik yang lain kan ngoten kan. Bibit konflik yang lain masuki masalah waris, tambah jadi seru kan gitu. Nah, makanya memang kita minimalisir itu, kita mengambil pokoknya ngeten. Cara baginya ala ketentuan Allah sama Rasulnya. Jangan sampai itu bergeser. Karena kalau sudah bergeser, ancamannya neraka kan itu. Adapun setelah itu nanti bisa saling melibahkan, itu boleh dalam Islam kan? Saling melibahkan itu boleh. Nah, oleh karena itu kalau ada sing kaku begegek sitok kan itu, dipetung sing api kan itu. Dipetung sedino ra iso, rong dino ra iso, telung dino ra iso, sesuk kan iso kan itu. Oke. Lah nek rada angel itu ya, Bu. Ditekane Pak Anwar. Tapi memang ngeten, harus ada yang dituakan kok. Harus ada yang dituakan. Dan alhamdulillah, kula niku dari keluarga saya kan ragil kan itu. Tapi keluarga saya itu kan menghormati kula niku. Karena menghormati. Kula niku mboten nate epean kula niku, mboten nate epean. Epean apa epean itu? Menang dhewe kan itu. Jadi warisan saya di Demak itu ada salah luas. Selama ini sih garap sapa? Mbak Yuku dari keluarganya dari Mbak Yu saya itu. Apakah bagiannya senantiasa dikirimkan ke saya? Betul mesti. Terus seperti kemarin keponakan saya sedang S2. Saya tanya, "Piro anu Mas anu?" Ini satu semester itu. 8,5 juta paling sambilnya dari situ kan gitu. Karena saya meyakini kalau semakin kita memperbanyak sedekah itu akhirnya jalan rezeki yang lain semakin banyak kan. Ya biasa nih sing kafir sering konflik niku raine sing gelem sedekah kan itu. Jadi bayangan itu duit ditumpuk-tumpuk. Nek duit akeh terus bayangane bahagia boten. Ndak ada bahagia ngoten itu. Bahagia itu ya kalau kita bisa membuat banyak orang tetap tersenyum. Nah niku bahagia kan itu. Nek anak mau nganggep duit akeh bahagia, ya mestine perusahaan-perusahaan itu bahagia. Nyatane kan boten kan? Enggak. Nah, makanya memang nek ana sing begeges salah sitok niku ya kudu dipeto. Diambilkan jalan keluar yang paling indah kan itu. Menurut saya nggih, saling nyusui niku istilahnya. Wis sampean susui lah Dik kan itu. Nah, nek itu Pak punya, langsung enggak punya. Nah, nek ora punya terus mas-masin duwe-duwe yo gampang. Wis dibagi tak hibane sampeyan kan itu. Ngono. Lah tapi nek pengen togol, tambah berantem dino kan itu. Mosok karo Mas karo adik dari satu kandungan kok akhirnya nek ketemu apa meneh kok salaman guyu ra gelem kan itu kan yo hidup ini kan repot kan itu, repot. Dadi kan kudu ana sing pokoke ngaten, wae sitok ana sing ngalah insyaallah rezeki lancar kan nggih. Nek begitu rezeki lancar akhirnya masalah-masalah itu selesai. Masalah-masalah itu selesai dan ini kan Tuhan itu. Gimana kamu loh?
salah sembilan lihat itu. Tetap jadi ahli waris atau tidak? Karena ketentuan waris itu hukum agama. Kalau diperkarakan ke pengadilan, jadi ahli waris karena belum jatuh resmi kan itu. Tetapi kalau menggunakan hukum agama yang namanya talak itu mau serius mau guyonan sama jatuh talak kan itu. Nah ini makanya nom-nom kadang-kadang nggak ngerti kan itu. Buku itu muang-muang apa kata kamu? Tahu lah dengan bapakmu. Bahasa saya pulangkan ke rumah ibumu itu talak itu. Dalam apa dalam kitab itu. Dalam agama itu talak kan itu. Dan pengoten itu sudah cerai. Dan akhirnya setelah itu nanti terjadi hubungan suami istri, zino itu. Zino. Ya makanya kalau masih dalam masa rujuk, harus rujuk kan itu. Jadi kalau menggunakan hukum agama sepanjang sudah ditalak, enggak. Tapi itu dalam proses berat, karena hukum masih proses berat. Yang suaminya sakit terus meninggal. Karena nih, kalau menggunakan hukum positif itu kan ketika talak itu belum ditok sama hakim, itu belum jatuh talak. Walaupun sudah proses. Jadi kalau menggunakan hukum positif itu yang namanya talak itu adalah dipaulir di rumah jedel terus menjadi ketetapan pengadilan. Tetapi kalau menurut hukum Islam, sepanjang suami sudah mengatakan ulang saja ulangan itu sudah talak itu. Sudah talak. Makanya lu kadang-kadang sing mboten ngerti ngoten niku. Napa karena mboten ngerti napa kula dikonco niku. Konco pinter jadi pinter. Karena dulu pas proses nikahnya niku tidak indah. Jadi wonten keluarga soge. Duwe napa niku? Sing burung sing anu napa niku? Walet. Walet. Soge. Terus salah satu anak ini tuh umur 40 tahun belum bersuami, digolekno kan itu. Ketemu koncoku, jadi koncoku akhirnya jadi itu kan yo nikah gara-gara uang kan itu. Akhirnya sering konflik. Nek konflik omongannya ngono iku kan itu. Mending ya saya sebagai temannya ngamuk-ngamuk kan itu. Ya apa sampean ngomong koyo ngono. Lah sering tak omongin, dia ngomong ke saya. Tak pegat kali bojoku. Tak pegat. Mari ngono sesuk ya atur maneh kan gitu. Ya wis. Sampai niku ya apa? Makanya kadang-kadang ngeten nggih. Tidak mesti orang yang ngerti agama itu mesti melaksanakan ketentuan agama kan itu. Kadang-kadang gara-gara emosi ngoten niku. Makanya tadi pertanyaan itu kalau sudah proses cerai dan memang sudah terucapkan yang namanya Anda saya talak atau Anda saya pulangkan, dan karena bahasa-bahasa itu mengandung pengertian talak. Itu kalau untuk hukum Islam sudah hukum talak. Kalau akhirnya suaminya meninggal, apakah istrinya dapat warisan? Enggak, karena sudah tidak menjadi istrinya. Tetapi kalau pembagiannya itu diperkarakan di pengadilan, dapat. Kenapa dapat? Karena memang belum ditetapkan oleh pengadilan. Dan begitu. Siap mboten? Nggih, siap nggih. Gantian iki. Saat ini ketika menghitung waris tadi, itu setelah dihitung semuanya itu ada sisa untuk kerabat terdekat. Nah ini ada nominalnya. Kemudian kerabat terdekat itu siapa saja yang ditamakan, terus pembagiannya seperti apa? Kalau ada yang tidak habis, sebenarnya gini kok, dalam konsep Islam itu banyak. Ada yang namanya ada yang namanya roh. Cuman masalah itu tidak tercover di aplikasi-aplikasi itu biasanya kan itu. Itu diminta untuk membagi sendiri. Jadi kalau setelah dibagi habis masih ada sisa, itu bagaimana cara baginya? Cara baginya ada tetap yang menerima ahli waris kan itu. Terus berapa jumlahnya sesuai dengan ketentuan. Itu kan setelah dibagikan ada ketentuan kan. Oh ini si istri mendapatkan 1/8 karena punya anak. Oh ini
misalkan kalau ayah dapat bagian 1/6 karena mayitnya punya anak dan seterusnya kan itu, nanti baginya ya menggunakan pembagian itu lagi kan. Jadi ya dibagi lagi sehingga habis. Tetapi kalau seluruh ahli waris sepakat, oh itu aja kita wakafkan, kita infakkan, yang pahalanya kita kirimkan untuk orang tua yang meninggal, jauh lebih baik kan. Jauh lebih baik. Dulu itu kan orang-orang itu pada masa Rasulullah gitu kan itu. Begitu tahu ibunya itu diyakini, andai kata ibuku itu tidak meninggal mendadak, maka sekian harta bendanya akan diwasiatkan. Tetapi karena ibuku meninggal mendadak, akhirnya tidak sempat itu. Tanya kepada Rasul, apakah kalau saya itu sedekah atas nama ibuku, apakah ada manfaatnya untuk ibuku? Dan ternyata Rasul jawab, na'am, iya kan itu. Iya. Nah, makanya tinggalan sih tidak terbagi itu kalau bisa seperti itu menjadi lebih baik. Cuman saja ngeten gitu. Sedekah itu, afdhalus sedekah itu seperti apa sih? Anda perlu tahu itu. Afdhalus sedekah itu kata Rasulullah, ketika orang itu sedekah, sementara yang sedekah masih tetap pengen duit akeh, pengen tuku mobil bagus, takut jatuh miskin, dan dia tetap sedekah, ganjarannya kathah. Nah, makanya nek sedekah, nek sampean wis yuswane wis 80 tahun, tuku mobil gawe apa kan itu? Di omah api gawe apa? Tapi nek usaha sampean masih 40, 50 kan iso ngrasakne, mobil sing apik kok enak kan itu. Maka nenek pengen pahalanya banyak, sedekah ketika kita tuh masih kuat, masih gagah perkasa ngoten niku. Ketika Rasulullah itu adalah afdhalus sedekah. Makanya andai kata kita punya anak kita solihah, seluruh harta yang kita tinggalkan itu akhirnya mereka sedekahkan, infakkan, wakafkan untuk atas nama kita, pahalanya tidak lebih besar dibanding manakala itu memang kita sedekahkan sendiri ya. Makanya nek pas sedekah dhewe kan pikir-pikir kan itu kan. Iki aku bisa ngopeni anakku kok gak kan. Anak itu sudah ada hadis Rasulullah kok, innal walada mabkhalatun wa majbanatun. Sesungguhnya anak itu menjadi sumber kebakilan dan sumber kepengecutan. Itu anak kan itu. Semoga anak kita tidak seperti itu kan itu. Sampean itu arep sedekah iman-iman. Itu anu jatah anakku sekolah jatah anakku mondok lah sekolah ya wis salam kan itu. Makanya anak kita itu harus kita latih untuk seneng sedekah juga kan ngoten. Jadi harus gitu. Ini mau gampil loh. Insya Allah kita tidak usah banyak ceramah dengan anak-anak kan itu. Kita kasih contoh, lah mesti beres. Kita kasih contoh mesti beres. Karena saya pelaku anak saya itu dulu kan SMP 2 Kediri. Ketika mau lulus ini tuh pas sekolah bangun masjid kan itu. Ngerti-ngerti ngomong saya, ya ini uang sakunya faid, namanya faid kan itu. Ini terkumpul sekian kan itu. Ini mau saya sumbangkan kan itu. Piro kan itu, saya pernah nyumbang. Ini 2 juta ya. Ya kurang pantas itu, mosok bangun masjid wedi kok sama 2 juta gitu. Mau ditambahi ngono lho. Sudah nggak punya uang ya, akhirnya saya tambahi kan itu. Jadi ketika dia datang menyumbangkan itu kan ada perasaan bangga dan seterusnya. Karena apa? Dulu anak saya dipanggil sama gurunya kan itu. Gara-gara nopo? Gara-gara anak saya itu kan jam pas sholat zuhur itu di sekolahnya itu ada praktek komputer. Anak saya kalau pas sholat zuhur keluar, nggak pamit sama guru deh kan itu. Golek sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya saya dipanggil. Ini yang kembali, putra ini jenengan pas saya ngajar mesti keluar kan itu. Tata kok ini dile, apa ya, sholat jamaah ya kan itu. Nah kok sampai nggak pamit kan itu? Alah yang belajar komputer aku sisok kan itu. Anak saya ceklane bina komputer kan itu. Terus diajarin Microsoft Word, wah itu ya segojakan kan itu. Akhirnya keluar, karena anak saya itu kaku Pak.
Saya kalau jalan-jalan sama dia itu kalau di tengah jalan pas waktu ada Allahu Akbar, nek gak mampir di masjid, itu mesti cemberut kan itu, langsung. Berarti ya. Alhamdulillah sekarang kemarin sudah tasmid, setoran Al-Quran sudah dapat 10 juz. Tanggal 24 bulan kemarin itu September, dan yang luar biasa nanti tanggal 8 ini bisa Jumat. Ini setoran yang kedua. Dia sendiri heran, teman-temannya heran, gurunya heran kan itu, karena setiap hari bisa setorannya 5 halaman. Makanya kalau yakin doa orang tua itu mustajab. Makanya dengan yang waktu ini sholat tahajud ojo turu wae kan gitu. Ojo turu wae. Anaknya lho anak kula betul pinter. Nek anak kula pinteran sekolah Gunafit itu. Anak kula sekolah ditompo teng SMP 2 Kediri. Niku SMP mewah, SMP tengah cepet salah kan itu. Ora maju. Karena ditompone kono kok itu. Tapi nyatanya ketika menghafal Al-Quran setiap hari bisa 5 halaman itu. Berarti nggih hitungane sing kan seneng kan dua anak hafal Al-Quran. Mosok cuma pinter matematika wis seneng kan itu. Nggih. Tadi ngoten terus nggih. Ya itulah hidup atas ngoten itu. Kita hadapi hidup itu juga tersenyum kan itu. Juga tersenyum. Ngoten berarti itu Bapak sekalian, jadi nanti pembagian itu sedapat mungkin kalau bisa kita infakkan, kita sedekahkan untuk yang pahalanya kita kirimkan untuk orang tua kita yang meninggal. Mohon maaf sebelumnya Bapak, langsung saja terkait pembagian warisan itu tadi, apabila hanya menggunakan keputusan musyawarah mufakat demi ketentraman. Tidak lagi menggunakan agama yang tadi, artinya apa? Tidak lagi untuk yang laki dapatnya lebih banyak dari yang perempuan, akan tetapi membuat ketentraman jadi dibagi adil sama dan saling toleransi dan tidak menimbulkan konflik. Kemudian yang kedua, apa itu namanya, waris yang ditinggalkan seorang ibu yang sudah meninggal itu semuanya diinfakkan untuk nama ibunya saja. Oleh karena anak-anaknya sudah melebihi dari yang diperkirakan, akan tetapi ada benda fisik yang memang bisa dibagikan, akan tetapi untuk bagian anak laki ini diinfakkan saja gitu. Jadinya tidak menerima tanpa lagi, sebetulnya akan bisa diberikan kepada menantu gitu misalkan Bapak itu, tapi karena dikomunikasikan dan sebagainya, jadi karena merasa sudah lebih dari cukup. Kemudian yang ketiga begini Bapak, terkait pembagian ahli waris memang dari hukum agama itu yang laki yang lebih banyak, akan tetapi selama masa hidupnya tidak berbakti kepada orang tua yang meninggal. Jadi kesannya itu kok dapatnya lebih banyak padahal ini dengan musyawarah mufakat ini bagaimana? Berdasarkan keputusan yang demikian. Matur nuwun Bapak. Terima kasih Bu. Gini semestinya. Ada jalan keluar yang indah dari itu, tapi syaratnya jangan dibagi setelah orang tua yang meninggal kan itu. Kalau sudah meninggal itu namanya bagian waris. Dan kalau kita merasa hukum waris itu tidak menjadikan orang tentram, berarti kita menganggap ketentuan Allah tidak menenteramkan kan itu nonton ini. Jadi nek pengen pokoknya dibagi sing saya terus budi, ya itu jadi minta kepada orang tuanya itu sebelum meninggal, dengan bagi mawon. Kalau bagi namanya hibah kan itu. Hibah itu tidak ada ketentuannya, harus sekian tidak ada kan itu. Kayaknya mertua saya kayak itu seperti itu kan itu. Walaupun semestinya seluruh anaknya rukun saja, dan seluruh anaknya juga tidak ada CGP, tidak ada kan itu. Dan kayaknya mertua saya begitu kan. Jadi karena apa? Kalau sudah meninggal itu harus mengikuti ketentuan Allah. Dan ketentuan Allah itu ada aturannya tadi, lidzakari mithlu hadil unsayain. Nah, bagaimana tadi kalau bertentrem? Tadi sudah saya katakan, pas baginya tetap harus menggunakan hukum Islam. Tetapi setelah itu, kalau memang itu sudah dimusyawarahkan kan enak. Pun karena saya itu anak laki-laki, apalagi pertama saya sudah berpenghasilan, sudah kuat, yang ini saya hibahkan ke, nah itu. Jadi prosedurnya kita ngatur. Karena kalau tidak prosedur seperti itu nanti itu melanggar terus berat. Kalau itu terus bayang nih neraka selama-lamanya gitu.
Ya Allah, padahal nerokon itu dengan baca kitab-kitab hadis itu menakutkan. Yang sukanya ceramah, tapi gak kelakon ini tuh, nanti rambutnya diikat, terus tubuhnya diputar, war, seluruh ususnya terburai dan tidak pernah berhenti. Oh, itu, betul kan itu, enak jenengan sih rumah ini kan itu. Jadi terlambat sih kalau itu. Ketika ketatuan Allah dan neraka itu menakutkan, makanya gitu, sedapat mungkin kita mengikuti ketatuan Allah. Jadi ngeten sepanjang antar keluarga itu bisa komunikasi, itu jadi penyelesaiannya gampang. Kita sampaikan, tetap ini kita bagi waris ala Islam. Nanti begitu sudah kita bagi ala Islam, adapun kalau saudara-saudara yang sudah merasa nggak butuh amat kan itu nanti akhirnya menghibahkan, boleh-boleh saja. Yang kedua, bagaimana kalau seluruh anak-anaknya itu tidak perlu diwaris atau untuk ibu saja? Seperti itu. Ketika ayahnya sudah meninggal plek, tetap harus dibagi waris dulu kan itu. Adapun setelah dibagi waris dan akhirnya diserahkan kepada ibu, karena sedemikian sayangnya kepada ibunya, itu ganjaran kok. Tapi tetap harus diwaris. Dan menurut hukum Islam, waris itu secepatnya, tidak usah nunggu harus ayah sampai ibu. Kita itu seringkali membagi nunggu kedua orang tua kita meninggal gara-gara kita menganggap hartanya itu adalah harta bersama. Sing dibagi itu hanya harta milik yang meninggalkan itu. Nah, terus. Adapun kalau nanti ada barang-barang yang tidak bisa dibagi, ya banyak semestinya. Banyak, masa ada mobil citok terus dibagi waris atau dipecel kan ya buat kan itu. Ya nanti apa disusui, apa didol kan itu. Pokoknya yang mendatangkan nilai manfaat kata. Kados kula ini saya sudah kasih tahu ke anak-anak saya. Kan sebagian tanah-tanah saya itu jadi pondok. Kalau nih anak-anak saya sudah kumpulkan. Nanti kalau pada saatnya ayah itu meninggal, itu gak sama pecah-pecah ngono kan itu. Kan pecah-pecah kok sak tempat sing loro terus pecah-pecah yo repot kan itu. Repot. Nah, nanti silahkan dikelola bersama dengan catatan hasilnya pembagiannya menggunakan waris Islam. Anak kulon itu sing lanang loro, sing wedok sito. Sing putri sudah kasih tahu bagian sampean nduk engko separuh dari bagiannya Mas sama Abi. Itu kalau sudah kita kumpulkan, sudah kita ajak ngomong kan itu, insya Allah. Dan saya berkali-kali ngomong ke anak saya, sing penting rukun. Nah itu ya rukun. Nah seperti itu. Itu memang ketentuan Allah harus kita laksanakan lebih dahulu. Adapun setelah itu kita mau saling menghibahkan, itu saya. Cuma tidak boleh sejak awal langsung itu dibagi podo. Kalau kita mengatakan seperti itu berarti berpendapat ketentuan Allah itu tidak adil. Nah ini mesti berarti ketentuan Allah tidak. Kalau anak asuh dan anak tiri itu enggak dapat bagian itu. Anak tiri enggak dapat. Anak angkat, anak tiri, anak embet enggak dapat. Lah yo napa dia anak angkat apa wis apik. Bahkan selama ini sing rumah ya iku sing anak-anak liyane hilang nang ndi kan itu kecuali hibah. Nah itu hibah. Jadi kalau ada yang punya anak angkat seperti itu, dia merasa hidupnya sing rumah itu kan itu sebelum wafat harus sudah dikasih hibah. Dan hibah itu agar tidak menjadi bom waktu, ketika memberi itu dinotariskan, disaksikan seluruh ahli waris dan enak kan itu. Pokoknya yang tengah sini saling jadi menjaga kerukunan itu jadi penak loh. Apa penak kan itu? Enggak ada sing atau berantem betul. Sing repot itu sudah ada sumber konflik niku. Nek sumber konflik sudah alhamdulillah lah kowe. Enggak mari-mari dari berantem terusan. Ngoten nggih. Maka dikatakan. Mungkin ini adalah penutup pertanyaan saya. Kita tahu kalau kita tidak menggunakan hukum Islam dalam pembagian waris, tadi ancamannya adalah neraka selama-lamanya. Padahal kita tahu di Indonesia ada majelis ulama. Kita tahu juga di Indonesia banyak sekali IAIN termasuk yang di Kediri.
mereka itu tidak mengusulkan untuk membatalkan kompilasi hukum Islam tadi karena jelas-jelas tidak mengikuti syariat agama. Jadi ngeten ada orang yang kekeh untuk menggunakan ketentuan Allah sama Rasulnya kan itu. Tapi yang namanya produk hukum itu Bapak Ibu sekalian, ada yang berpendapat yang ada yang namanya syadud dariah ya. Syadud dariah itu apa sih? Syadud dariah itu adalah menutup kemungkinan dampak negatif. Contoh. Kenapa pengadilan agama kita itu berpendapat kalau talak itu baru jatuh, kalau didok di depan pengadilan itu baru jatuh, kalau tidak seperti itu nggak jatuh? Karena kalau kita menggunakan hukum Islam, tolak tuki anda talak, terus langsung jatuh, itu dirasa bagi orang Indonesia gitu, itu dirasa bahwa betapa tidak berharganya seorang wanita gitu. Jadi akhirnya anda tak cerai, aku langsung dicerai kan itu. Nah, itu. Sehingga kemungkinan jelek itu ditutupi. Itulah yang digunakan oleh ilmuwan Indonesia kan itu, ilmuwan Indonesia. Termasuk di dalamnya dibayangkan yang namanya ahli waris pengganti itu dibayangkan bahwa kalau keluarga itu ternyata tidak akur, tidak rukun kan itu. Mosok podo-podo keluarga ini cucu gak dapat gara-gara ibunya atau ayahnya meninggal lebih dahulu kan itu. Akhirnya menggunakan itu kan itu. Jadi bagi yang berpendapat seperti itu, kompilasi hukum Islam ya dianggap itu sebagai produk hukum Islam kan itu. Cuman kalau buat tadi kan itu ya. Saya masih tetap berprinsip bahwa ya karena ketentuan Allah yang paling detail, ya, ketentuan Allah yang paling detail itu waris. Sholat itu betul. Sholat itu kan Rasulullah Allah hanya perintahkan wa aqimus shalah, dirikan sholat. Bagaimana mendirikan sholat? Rasul yang berikan contoh. Tapi ini waris betul. Waris itu ketentuan dari Allah sedemikian detailnya. Itu artinya saya merasa bahwa ini Allah itu merasa bahwa ini sesuatu yang teramat sangat penting untuk umat manusia kan itu, umat manusia, sehingga dibikin detail kan itu. Makanya pulau kan milih antara ini kompilasi hukum Islam sama bagi waris ala Al-Quran dan hadis nih, pulau milih sing menurut Al-Quran dan hadis. Makanya keluarga saya siapkan untuk itu kan itu gitu. Termasuk ketika si penciptanya sehingga karena produk hukum menurut seperti seperti itu sehingga kayaknya MUI juga mengamini kan itu. MUI kan juga tidak pernah protes kan, tidak pernah protes. Yang protes biasanya siapa? Itu idealis akademisi itu kan enak kan. Lalu MUI sih biaya pemerintah loh kan itu. Mas orang pemerintah kan itu. Tapi akademisi kan sekolah kan bebas kan itu. Orang anak sing gede-gede ini. Mau ini lah sekolah nih agak sedikit jangan kalau ada macam seperti itu. Nonton ya. Tapi memang artinya kan ngeten. Waris itu kan ada kebebasan individu keluarga kan itu untuk membagi sesuai dengan ketentuan Allah sama Rasulnya. Jadi sepanjang tidak ada konflik maka tidak ada pemaksaan harus diselesaikan menurut pengadilan agama atau pengadilan. Dan itu bisa dibagi oleh keluarga sendiri kan. Oleh karenanya karena ini adalah ranah-ranah individual yang bisa diselesaikan oleh keluarga, maka kita perlu menyelesaikan itu menurut hukum Islam. Dan tadi sudah, makanya kalau dalam video itu dalam rangka dengan sendiri bisa bagi betul sang boleh wong liya kan itu. Jadi begitu aplikasi sudah terinstal, ya sampai hitung kira-kira iki bagiannya piro, nilainya berapa, terus sampai masuk nih, terus muncul deal kan enak kan itu, enak itu. Nah, sudah ada bantuan itu. Harapan kita nanti seluruh keluarga kita juga menggunakan ketentuan Allah sama Rasulnya daripada yudkhilun naron khalidan fiha terus bundiri pas Ramadan yo poso malam tahajud kan itu wah sholat terus sapuran iya kok neraka itu kan yo repot kan itu repot kan ingat jadi di kampus itu pendapat macam-macam nih Pak itu ya dan tidak seluruh
dosen di Kediri sejalan dengan saya kan itu. Ngomongnya wonten klausul zakat potong gaji mau dibantu setuju kok. Karena kanca kula renet pada sehari kembali. Tidak ada kewajiban yang namanya zakat profesi itu tidak ada kan itu. Dari ngoten nggak ada. Monggo kan itu. Kan pernah usulkan ben awake dhewe ringan, yo napa nek zakat itu potong gaji kan itu. Per bulan langsung potong gaji. Itu dibantah dengan dua cara kan. Tidak ada yang namanya zakat itu harus nunggu 1 tahun. Dan yang kedua harus ada contohnya dari Rasulullah. Dulu zaman Rasul orang kerja itu nggak dipotong, nggak disuruh zakat itu. Jadi nggak ada zakat profesi kan itu. Nah, cuman kayak kalau ngeten, contohnya tak omong itu Pak Saman dulu itu. Koncone awake dhewe menolak usulan saya itu apa duit tambah luwih akeh pun enggak. Ternyata juga boten. Nggih boten. Terus ngoten nggih. Terus ya yang banyak lah kayak seperti itu. Makanya kalau saya tentu ya sedapat mungkin kita bisa melaksanakan apa yang kita yakini paling benar kan itu. Karena apa? Bagi saya hidup itu hanya sekali. Sampai umurnya pun pinter. Kalau ini sekarang sudah 56, 57 kan itu. Kalau menggunakan dan itu 56, 57 ukuran Masehi, tidak menggunakan ukuran Hijriah. Kalau ukuran Hijriah kan karena setahun itu selisih 11 hari kan gitu. Jadi wah itu kata pun kata. Rasulullah dulu itu kan wafatnya 6263 Hijriah kan itu tidak Masehi kan itu. Jenengan wis kurang kabeh niku. Kurang kabeh jadi sudah lebih dari usianya Rasulullah. Makanya nggih hati-hati lah. Ngaten? Terima kasih. Moga kita buka bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatta syakirin, hatta na'imin, hatta yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa talamidatina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khairi wa ahli tuqa wa ahli quran wa ibadah wa la taj'alna wa iyahum min al-khairi wa dalal ya Allah. Allahumma 'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika ya Allah. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa zunna tibaa wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ya muyassir kull 'asir fayassir umurana fi umuri dunya wa din ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya 'aziz ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun ada kelamu ibnu semua fitinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengambil manfaat dari ilmu yang baru saja dipelajari. Kita tutup kajian kita pada hari ini dengan bacaan Al-Fatihah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.